hari ini saya ambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-11 dengan bunyi, sebab lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ampang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pujian yang akan mengantar kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 dan 2, hormat bagi Allah Bapa dan sisa apa yang selanjutnya. Pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia sampai selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Umat Tuhan dipersilakan dulu. Introitus kita pada pagi yang diberkati ini terambil dari dalam Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Mazmur 26 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Untuk mengaminkan introitus kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2 berhimpun semua. Tuhan
seluruhnya. Baik, tibalah saatnya bagi kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Yang saya angkat dari Mazmur 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Nanti saya baca ayat yang tercetak keluar dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang tercetak di dalam. Kita mulai. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, Dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah hatiku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang jahat, orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku dan tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi pesta-Mu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Pada hidupku bersama-sama orang bertumpah darah. Yang ada pada tangan mereka perbuatan mesum. Dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dari kasih-Mu. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikian Mazmur. Untuk mengaminkan Mazmur yang sudah kita baca secara kali, mari kita satu kali lagi memuji memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya saya persilakan Tuhan untuk duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 sampai 4 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku. Dosa-dosa
Saya ulangi, Matius 7 ayat 21, ia berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang saya kasihi, teman-teman yang diberkati pada minggu pagi ini, sebagai salah satu dari hamba Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan bahwa berita pengampunan dosa sudah terjadi 2000-an tahun yang lalu, yaitu ketika pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan berita pengampunan dosa ini juga diberitakan kepada kita agar kita pun menyadari bahwa kita sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus Yesus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah petunjuk hidup baru yang saya ambil dari dalam Amsal 7 ayat 1 sampai yang kedua, yang berbunyi demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan satu kali lagi, dan kita akan masuk di doa firman. Firman Tuhan dari sawah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Bapa. Bahkan ketika kehidupan kami dilanda oleh wabah virus ini Tuhan. Bapa, kami masih bersyukur, kami masih bisa merasakan kasih setia Tuhan yang tak terhingga itu. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Namun jauh sebelum kami membaca dan merenungkan firman ini Tuhan, siapakah kami Bapa? Kami semua adalah manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Yang di dalam kehidupan kami senantiasa hidup bergumul dengan berbagai kesalahan dan dosa kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami mulai merenungkan firman Bapa, mari urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Mari kuduskan kami ya Bapa. Kuduskan setiap hati kami. Engkau juga boleh menguduskan ruangan ini Tuhan, karena kami percaya Engkau kudus Bapa. Bapa yang maha murah dan maha kasih, bagi hamba Tuhan yang duduk untuk mendengar sabda kebenaran Tuhan, barang Engkau boleh mengurapi mereka dengan telinga seorang murid ya Bapa, yang siap mendengar sabda kebenaran itu ya Bapa, dan bisa mereka pakai dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di surga,
Juga kami mohon ya Bapa, mari Engkau diamkan segala roh-roh yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa, yang ada di dalam sekitar kami Tuhan, biarlah Tuhan diamkan amarah, dendam, kebencian, dan yang lain-lain semua Engkau diamkan ya Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu pada bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga di jam pemberitaan firman ini berlangsung ya Bapa, biarlah Engkau pada memberkati kami semua ya Tuhan, sehingga tidak ada dari antara kami Tuhan yang merasa tersindir atau segalanya karena firman yang kami pelajari ini Tuhan. Begitu juga bagi hamba yang pada saat ini akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan hamba mengaku di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya hamba jauh lebih berdosa daripada mereka yang duduk di sini ya Tuhan. Akan tetapi Engkau memilih hamba untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, urapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang nanti disampaikan ya Tuhan boleh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap mendengar. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi yang diberkati ini terambil dari dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Saya ulangi, 1 Yohanes 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Saya minta adik kita untuk baca. Pertama Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 dengan judul Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang dilahirkan daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan yang sudah membacakan firman bagi kita. Jadi yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang ada di tempat ini, yang telah membaca sabda kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan tidak cukup sampai di situ, tetapi melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kita. Jauh sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi teman-teman yang akan mempersembahkan pujian pada pagi hari ini agar bisa mengantar kita kepada perenungan firman Tuhan. Dipersilakan.
sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, dari puji dan sembah. Berkat-Mu yang tempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, dari puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, dari puji dan puji dan sembah. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman Tuhan kita pada pagi yang berberkati ini. Jadi baik, sebelum saya sampaikan perenungan firman Tuhan, saya mau menyapa kita dengan kata Salam. Shalom. Salam. Shalom. Oke, terima kasih banyak. Jadi teman-teman, ya sebelum kita masuk dalam perenungan, ada beberapa cerita yang perlu saya ceritakan. Yang pertama, tadi malam saya pertama kali diminta untuk pimpin ibadat di ibadat pemuda secara live di Tuban Bandung. Saya bingung. Kenapa bingung? Dan itu yang membuat saya pusing. Karena ketika saya khotbah, saya cuma berhadapan dengan kamera. Saya merasa, wah, yang kita biasanya, karena ini pertama, jadi itu saya rasa kayak aneh begitu. Karena apa? Karena yang biasanya kita khotbahnya kita saling memandang muka. Kan kalau misalkan khotbah kalau ada firman yang kadang merasa kena dikotongkan, weh, kita lihat orangnya dia sungguh-sungguh atau bagaimana. Nah ini di kamera yang saya lihat, tapi tidak apa-apa, puji Tuhan berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikut yang perlu saya sampaikan adalah ketika pulang dari sana semalam, saya melihat orang-orang yang luar biasa, teman-teman kita yang sudah kita saksikan tadi mempersembahkan pujian mereka latihan sampai berulang-ulang kali hanya untuk menghasilkan sebuah pujian yang merdu bagi Tuhan. Dan memang itu yang harus kita lakukan. Kita membutuhkan persiapan diri untuk masuk ke hadapan hadirat Allah. Dan itu luar biasa, karena itu saya berterima kasih sekali kalau ada teman-teman yang mempersembahkan pujian itu luar biasa. Itu ibadat kita menjadi lebih berwarna dan juga lebih hidup.
butuh persiapan memang. Tetapi ingat, jerih payah kita di dalam Tuhan senantiasa diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi perikop kita pada minggu ini gereja kita yaitu iman mengalahkan dunia. Terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kelima. Tapi sebelum kita masuk di dalam pembahasannya, yang perlu kita ketahui, 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes juga, tetapi dipisahkan dari Injil. Kenapa dipisahkan dari Injil? Padahal yang menulisnya sama. Alasannya adalah karena ini terjadi ketika penulisan ini terjadi pada saat pelayanan Sang Rasul. Kalau yang ditulis di Injil itu terjadi ketika Sang Rasul masih bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian kitab terakhir dari Rasul Yohanes ini yaitu penglihatannya tentang segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi Rasul Yohanes menuliskan 3 sesi. Yang pertama yaitu tentang Yesus pada saat ia masih bersama-sama dengan Tuhan kita. Kemudian yang kedua adalah menulis surat-surat yang ini ketika ia memulai pelayanan. Dan yang ketiga adalah mendapatkan wahyu ketika Rasul di Patmos dan di beberapa wilayah yang dituliskan di wahyu. Jadi ini adalah salah satu kesaksian yang disampaikan kepada kita lewat seseorang rasul yang begitu dekat dengan Tuhan. Bukan cuma dekat, murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus adalah Yohanes. Kalau misalkan harus memilih satu dari antara 12. Jadi teman-teman, ayat bait yang pertama bilang begini, setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi ayat yang pertama ini Rasul Yohanes mau mengingatkan kita semua yang ada di sini bahwa setiap orang yang percaya, atau mungkin saudara dan saya dikatakan percaya itu adalah ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah. Jadi ketika saudara menjadi orang Kristen, ini adalah salah satu hal yang mendasar. Dan ketika saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan lahir dari Allah, maka iman kita mulai bertumbuh di situ. Dan kemudian ayat yang kedua bilang begini, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita bangga menjadi orang Kristen, kita juga mempunyai sebuah kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya tadi melakukan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu ada berapa? Salah satu yaitu 10 firman. Itu adalah perintah yang ditulis di dalam Taurat, di bagian perjanjian lama. Kemudian ada juga hukum kasih yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil. Nah, apa itu perintah? Perintah untuk saling mengasihi. Itu juga perintah Tuhan. Jadi ada beberapa perintah-perintah Allah yang harus senantiasa melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena kalau tidak, kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Jadi itulah tandanya bagi kita bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu melakukan setiap perintah. Saya bersyukur sekali ketika saya ada di sini bersama dengan teman-teman. Bisa beribadat di masa yang sangat sulit ini. Bahkan bukan cuma beribadat. Masih ada dari antara kita yang mempersembahkan puji-pujian seperti yang tadi. Ini hal-hal yang baik, yang dapat mengangkat iman kehidupan kita. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan pernah goyah. Mau sehancur apapun dunia ini, serumit apapun pergumulan kehidupan kita, tidak. Kita pasti akan berdiri tegak. Tetapi kalau iman kita lemah,
kita mungkin satu kali saja digoda oleh iblis, kita akan jatuh. Dan puji Tuhan, sampai dengan saat ini kita masih bisa berdiri teguh. Kita masih bisa duduk menghadap hadirat Tuhan. Dan itu bukan karena kita, itu karena kemurahan Tuhan. Dan harus terus ditanamkan di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar seperti introitus yang kita baca tadi. Introitusnya bilang begini. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersamaya. Ketika saudara sudah mempunyai iman yang teguh, maka akan sama seperti Raja Daud tadi. Mengagungkan, mengajak jiwanya bagaimana ia harus memuji Tuhan. Mengajak jiwanya bagaimana jiwanya itu harus senantiasa memuliakan Tuhan. Daud melakukan itu. Daud pun tidak bebas sebenarnya dari dosa. Karena Daud melakukan sebuah kekejian juga. Tetapi karena imannya Raja Daud itu, dia pun pada akhirnya sadar. Yang dia buat, salah. Salah di mata Tuhan. Sampai dia kembali dan bertobat. Nah itu yang diharapkan. Supaya apa? Agar kita bisa mengikuti contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari dosa. Satupun tidak. Saudara dan saya pun pasti. Cuman berbedanya adalah ketika kita melakukan dosa, kita menyadari berbalik kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, bukan dengan coba-coba. Itulah yang membedakan kita dengan dunia. Harus menyadari kehidupan kita. Jadi bagaimana siapapun pasti jatuh. Tetapi persoalannya bagaimana cara dia untuk bisa paham. Nah itu yang harus terus ditanamkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian ayat yang ketiga bilang begini. Ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi Rasul Yohanes kembali lagi mengingatkan kita bahwa ketika saudara berasal dari Allah, maka sebesar apapun roh yang ada di dalam dunia ini tidak akan pernah mampu menggoncangkan kehidupan kita. Jadi kalau kita goncang, kita bukan lahir dari Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes bagi kita. Nah beliau sang Rasul menginginkan menuliskan ini bagi kita agar bagaimana caranya kita bisa menggunakan firman yang sudah diberikan kepada kita. Firman ini begitu besar kuasanya, terlalu besar, sangat besar kalau kita pakai. Jadi persis seperti perenungan kita pada sesi sharing yang hari Jumat. Kita bagaikan apa tadi yang bejana yang dibuat dari tanah liat itu, yang rapuh dan mudah hancur. Tetapi kalau diisi firman Tuhan. Jadi kalau bejana diisi dengan barang yang berharga, menjadi bernilai. Nah begitu juga dengan kehidupan kita yang bukan siapa-siapa. Karena kita berharga di mata Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan, diberi firman. Jadi teman-teman yang mungkin senantiasa beribadat itu, kita sudah dikasih harta rohani, sudah pedang senjata Allah sudah diberikan. Bagaimana sekarang kita ini diajak untuk menjadi anak-anak Allah yang mau senantiasa memuliakan Tuhan walau di dalam masa yang paling sulit. Jadi kalau untuk bersyukur itu, orang itu kalau misalkan di dalam kehidupannya yang baik, bisa saja dia bersyukur. Kalau punya uang banyak, tinggal berpesta. Itu dilihat oleh dunia. Tetapi untuk bersyukur di masa-masa susah, hanya sedikit. Karena apa? Orang tidak mungkin bertahan lebih lama di dalam masa krisis. Tidak ada. Tetapi saudara dan saya, puji Tuhan, masih bisa bertahan sampai dengan saat ini di dalam kuasa Tuhan kita. Karena apa? Karena itu adalah komitmen kita. Saya punya banyak juga
teman-teman yang ada di tanah rantauan, bukan cuma di Bali, mereka menyebar teman-teman sekolah dulu, ada yang sampai di Batam, ada yang di Sulawesi, ada yang di pokoknya banyak menyebar. Tetapi dia bilang begini, ketika lihat kita beribadah, wih gereja kalian masih dibuka. Saya bilang tidak juga kakak, tetapi kita beribadah di rumah. Ini mereka yang luar biasa. Karena sebenarnya kami merindukan untuk bisa merasakan suasana gereja, tetapi tidak bisa. Jadi saudara dan saya bersyukur ketika kita masih bisa melakukan sampai dengan saat ini. Jadi jangan pernah mundur satu langkah pun ke belakang. Harus tetap berdiri teguh. Bila perlu maju. Walaupun kita di dalam keadaan kita yang seperti ini, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan kita harus kita ambil. Kemudian ayat yang terakhir bilang begini, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah. Kalau roh antikris yang beberapa hari yang lalu kita bahas itu, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan yang akan mengalahkan dunia apabila saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita percaya. Jadi bukan tentang dari mana kita bergereja. Saya tahu kita di sini berasal dari berbagai denominasi gereja. Tuhan tidak melihat ke itu. Selama saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan percaya dengan hati kita bahwa Ia lahir dari Allah, maka kita harus senantiasa memuliakan Tuhan tanpa ada alasan. Harus itu. Karena setiap gereja berdiri, kepalanya adalah Kristus. Tidak kalah yang tidak. Maka itulah pengakuan iman itu mengajak kita supaya kita mengakui gereja yang kudus dan am. Semua yang di bawah Kristus harus. Jadi saudara dan saya tidak perlu memilah-milah. Kita ada saudara kita yang Katolik. Mereka tidak salah. Karena mereka pun menganggap kita tidak salah. Yang mungkin pemandangan kita berbeda, cara kita berbeda. Ataupun mungkin agama-agama lain. Dan cara mereka memuji Tuhan yang berbeda, itu pun tidak salah. Mereka melakukan apa yang dituliskan untuk mereka. Jadi bagi kita, tidak perlu risau dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Cukup lakukan tugas kita. Tugas kita apa? Memuji, memuliakan Tuhan, memberitakan Injil, itu tugas kita. Kalau sinis, omong satu, omong yang lain itu bukan tugas kita. Dan kalaupun ada orang yang menjelekan kita, atau mungkin menjelekan ajaran kita, bukan juga tugas kita untuk membela diri. Karena yang menilai kita adalah Tuhan. Jadi tidak perlu pikir ini itu. Tidak perlu. Fokus di dalam penyembahan. Karena yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita mengarahkan hati kita dalam sebuah penyembahan. Jadi hal yang paling pokok sebenarnya dari dalam kehidupan kekristenan adalah bagaimana umat itu menyembah Tuhan. Kemudian setelah itu kita memiliki iman yang teguh. Kemudian kita harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi saudara dan saya dibentuk di sini. Kemarin saya yang dipanggil untuk bisa melakukan pelayanan. Kak Kornel sudah. Tidak menutup kemungkinan salah satu dari antara saudara sekalian yang di sini juga akan diminta oleh Getsemani, oleh pemuda. Jadi harus belajar. Dan ketika saudara dan saya diminta, bukan mereka yang meminta kita, Allah yang memilih saudara. Menolak. Dengan dasar apa kita menolak jika memang Allah menghendaki? Nabi Yunus ketika dia menolak perintah Allah, apa yang terjadi? Apakah perintah itu dibatalkan? Tidak. Ketika Yunus lari ke Tarsis, pada saat dia